bukan. Ini screenshot sama istri saya. Coba lihat tulisannya, Pak. Itu muka siapa? Mukanya dia. Dia Oh. itu apa video sebetulnya. Dia sambil apa ngewarnain kukunya Coba begitu. ini gua masukin frame tuh. Kenapa mukanya begitu bibirnya? Ya itulah dia itunya ngejek gitu. Kesannya dia itu kayak ngejek gitu. Ke Ngejek saya. diri sendiri? Bukan ke saya maksudnya. Kenapa muka dia jelek begitu? Ya memang dia posisinya Filter. Di filter. di filter sama dia. Nggak tahu dia mungkin untuk membelurkan supaya nggak begitu jelas wajahnya atau gimana. Kenapa dia begini? Filter. Iya. Enggak, maksud gua ngapain dia filter ngejelekin? Dia tahu. Mau diblur supaya dia kalau suatu saat ke gap kena tangkap undang-undang ITE, karena dia sering kececen itu mengancam dengan undang-undang ITE. Dia aja nggak ngerti undang-undang ITE, ada aja. Ada screenshotnya, makanya banyak yang chatin ke Cecen itu sebetulnya udah mengarah kepada penghinaan kepada agama, terutama kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang saya sampaikan. Coba dicari ini Pak Jalal apa yang voice note Dia itu? itu ke saya itu pakai berapa nomor ya? Banyak juga dia di sana. Banyak nomornya dia. Banyak Tetap bisa ya, tetap bisa ke trace. Oh, tetap bisa. Oh iya, satu IP ya. Plus 60 itu dari Malaysia ya. Oh iya, Malaysia. Yang satu lagi itu kata istri saya itu katanya UK, katanya itu Inggris punya. Oh, katanya. plus 231. Ya, di sini coba saya lihat tadi. Bisa beli kok itu. Dan saya pernah waktu Di itu Twitter aja banyak. kayak dimata-matai, kayak dispionase sama dia. Contoh, waktu saya belum tahu Chen ada masalah ini, saya waktu itu ditelepon katanya, Ustaz Jalal, antum masih ada di mana? Ya, tiba-tiba saya pikir nomor nggak dikenal, tapi bilang Ustaz Jalal ada di mana, antum ada di mana? Saya bilang saya masih di Bogor, di Aceh. Oh gitu katanya. Terus saya masukin pondok katanya ke situ, anak saya mau masukin pondok. Saya bilang sama siapa ya ini? Sama Setio katanya, nama saya Setio katanya. Oh iya Mas Setio, boleh-boleh aja. Tapi kalau mau ketemu saya, silakan di hari Kamis dan Senin, karena jadwal saya di Azen. Tapi selain itu saya ada di tempat lain. Di mana katanya, nah, punya kegiatan apa? Saya ada di Cianjur. Saya mau buka pesantren boarding school gitu kan. Memang tanah kita ada 2.800 meter gitu kan. Masih sudah besar ada. Ya, dari Burim. Oh kalau gitu katanya saya mau ketemu di Ajen atau di Cianjur. Saya bilang terserah, kalau mau di Ajen jadi hari itu Kamis dan Senin. Tapi kalau mau Cianjur, saya ke Cianjur aja lah katanya. Akhir bulan ini kalau nggak salah Februari terakhir gitu, akhir Februari katanya anak buah saya mau meluncur ke sana. Makanya saya sama tim di sana saya bilang bersihin kamarnya nih, ada orang mau kesini mau bersihin pondok. Cuman ada yang janggalnya begini katanya. Sekarang saya tanya katanya, Ustaz, antum katanya anaknya ada di Cianjur atau di Bogor. Saya bilang saya mau di pesantren. Kenapa emang? Dia bilang katanya, karena bagi saya sebagai catatan katanya, kalau seseorang katanya bisa mendidik anaknya sendiri, berarti dia bisa mendidik orang lain. Ya betul juga ya. Tapi apa maknanya? Oh ternyata ketika dia bilang kamu antum katanya di Cianjurnya mana? Saya foto lah. Memang nggak dia minta foto, saya foto bangunannya saya kirim. Nah ternyata setelah ada kejadian kemarin, dia langsung screenshot yang foto saya dikirim pulang. Maksudnya ke Cecen gitu katanya, saya bisa tahu keberadaan kamu di mana. Gitu. Oh ternyata dia yang mesti itu dia. Oh, kodok. Jadi dia itu udah memata-matai saya udah agak lama. Gitu. Ya itulah aja orang-orang apa ya, manipulatif jenaka. Makanya saya bilang, saya sebetulnya geram juga sampai saya diginiin. Memang bapak kamu mau ngaduin saya ke polisi, punya uang banyak, rumah aja bocor, penghina banget katanya apa, nggak bisa betulin rumah kan gitu, rumah Lu aja. nggak sakit hati, bokap lu dikata-katain. Nah itu kan nggak ada perasaan. Sakit. Jadi intinya dia penghina banget. Memang bokap lu punya uang katanya, rumah aja kayak begitu bocor nggak bisa betulin katanya begitu. Nah intinya makanya alhamdulillah saya ketemu Pak Dodi gitu kan ya. Alhamdulillah. Karena kenapa? Karena orang ini pertama bagi saya, dia sudah dengan segala cara, dengan trik dianya gitu ya. Pertama ya memang NTD kayak gitu. ya apa namanya memutarkan anak saya, tapi dia kayaknya nggak ngerasa. Terus katanya Chen sendiri yang datang ke saya, bukan saya yang ke dia. Oke, yang kedua dia itu menghina seperti kata-katanya itu, mulai keluar Islamnya kalau saya lagi ada ngomong kasar keras ke dia gitu. Yang ketiga dia bilang jangan jadi pengikut Muhammad pembohong. Dan itu insya Allah di sini juga masih ada kalau nggak dia hapus. Ya coba Pak Jalal cari nanti Iya, kita ada. kita taruh. Kalau misalnya sama Kodoni udah ngobrol sampai diurus. Udah. Wajib belum sama Kodoni. Atau Doni, kalau Doni begini katanya, karena saya juga baru pertama kali ngurusin masalah ini ya, pertama kali
Jadi karena dia ancam-ancaman mau bidanain anak saya, gitu, walaupun deliknya lemah gitu. Tapi saya takut juga khawatir, karena saya nggak ada pengalaman di bidang ini. Bukan dari Pajalan, Ya, mau melaporkan Lina nggak? Nah makanya kata Kodoni, kita tunggu respon balik dia setelah podcast di Kodoni ini. Apapun katanya yang terjadi Ustaz, katanya kita ladenin lah. Maunya dia apa katanya gitu kan? Mau ke jalur hukum, oke. Siap backup dia berarti. Ya, Kodoni. artinya katanya, dan insya Allah di podcastnya kan ada. Iya. Kita ada tim Nggak kuasa cara hukum gratis. katanya, insya Allah gratis katanya. Insya Allah Iya, pasti muslim-muslim yang bergerak di bidang ini punya kuasa hukum semua. Makanya nggak lama kan langsung Pak Glenn. Api pun juga siap backup ya. Ya. Ya sama aja Glenn juga kok. Nah, itulah makanya saya pikir Lina itu mau melunak, Waktu itu gitu. di tempat. Mau melunak. Tapi ternyata masih juga mengendalikan Chen semalam ini. Tapi nanti tanya Chen sendiri lah. Wah. Makanya saya pun kenapa Chen? Nanti kita kesana, nanti kita kesana. Ya kan artinya kenapa dia? Saya sudah wanti-wanti di masjid, saya bilang Chen, Abi ngomong di masjid. Apapun dari dia alasan pengen ketemu Chen berdua tanpa ditemani, jangan mau. Nanti habis ini juga disuruh kesana ibu klarifikasi baru. Ya. Sama ada beberapa poin di video, nggak poin ya, tindakan aksinya Lina yang mungkin bikin muslim geram juga. Seperti Bu Lina pegang paha Chen gini. Itu kan kalau dilihat kurang elok lah, apalagi bukan mahramnya kan. Pelecehan. Iya. Ya itulah. Nah, Makanya saya lihat malam sebetulnya saya katakan ke Chen, Abi itu sebetulnya siap hancur Chen, nama baik Abi, entah di pesantren ataupun di masyarakat mungkin ada yang nonton Chen itu kenal dengan Abi. Abi siap menerima itu, tapi dengan syarat Chen yakinnya dengan Islam sampai mati nanti. Amin. Amin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Abi membela Cecen, kehormatan Cecen, imannya Cecen, siap Abi untuk itu. Tetapi kenapa Cecen nggak pernah merasa abinya dihina? Saya bilang, abinya dihina sama Bu Lina, agama kita dihina, Nabi sebut pembohong. Tapi Cecen kenapa nggak ada sedikit pun rasa ingin Membela. membela? Tadi udah keluar sakit hati katanya. Ya. Itulah makanya saya bilang, nggak apa-apa kalau abi dihina Cecen nggak mau ngebela, nggak apa-apa lah. Saya bilang, tapi minimal saya bilang, ada tumbuhkan di dalam iman kita. Ketika Allah dihina, agama kita dihina, Rasul kita dihina seperti pembohong, itu kita minimal bereaksi lah. Saya bilang karena kenapa? Dia nggak baca sejarah, berarti semua katakan Nabi itu Al-Amin gelarnya. Itu bukan dari hanya sejarawan Muslim, sejarawan non Muslim juga mengatakan Nabi itu Al-Amin gelarnya. Artinya orang jujur dapat dipercaya. Tapi kenapa orang ini saya bilang tiba-tiba mengatakan Muhammad pembohong? Kan kurang ajar saya bilang itu. Kalau saya bilang orang mau mencaci maki saya secara pribadi, secara personal, it's okay, nggak apa-apa, ya. Kalau saya nggak bisa ngelawan, paling saya doa sama Allah, minta balasan dari Allah. Tetapi kalau Nabi kita dihina, agama kita dihina, Allah dihina, simbol-simbol agama dihina, saya biasa berarti lebih keras gitu. Itu maksudnya kan. Jadi iman itu dari situ. Jadi sejauh mana kita kecintaan kita terhadap agama kita, kita itu bela. Sebetulnya Allah juga nggak butuh pembelaan juga. Cuma itu mengindikasikan kekuatan iman kita, besarnya iman kita sejauh mana gitu. Itu saja sebenarnya. Ya. Jadi maksudnya apa ayahandanya Chen itu bereaksi itu bukan sih sebenarnya bukan maksud ke sini. Maksudnya gini, Pak Jalal, Chen ini ada rasa sakit hatinya ada, tapi dia belum tahu cara mengekspresikannya. Gitu. Nanti semakin kesini semakin banyak. Masih 24 loh. Iya. Aku aja bisa ngerti dari Kenny pas umur 51. Dan mohon maaf kalau boleh tahu, Cecen itu memang jarang bersosialisasi ya. Mungkin di sekolah juga, mungkin kita nggak tahu seperti apa. Jadi Cecen itu termasuk kalau dari sejak kecil itu pendiam. Dan untuk adiknya Iyas, saya ingat sedikit ya, boleh sedikit tentang anak saya. Anak Maya. Iya itu cowok ya. Ilyas adik. Iya. Oh iya. Beda 3 tahun sama aja. Saya ingat dulu waktu kecil, sedikit aja cerita Iya, Cecen. monggo Pak Jalal. Mungkin banyak orang yang beranggapan Cecen nakal macam enggak. Demi Allah saya bersaksi. Saya waktu itu sakit. Cecen waktu itu umur sekitar 6 tahun lah gitu ya, belum masuk sekolah SD dulu. Biasa adanya kan baru 3 tahun, ngomongnya masih lucu-lucunya. Waktu itu saya nunggu di klinik itu karena banyak nunggu antrian, kan ada perosotan gitu ya, main perosotan gitu kan tuh. Dia kan enggak, dia kayak anak TK gitu kan. Cecen ini umur 6 tahun katanya mau ngajarin anaknya adiknya yang umur 3 tahun. Katanya ya kita serodotan. Maka ketika Cecen naik satu tangga, 2 tangga nggak berani. Saya sama ibunya waktu itu melihat tersenyum aja kan, melihat apa artinya watak atau keberanian sifat gitu ya. Ada bilang lah, tuh dia, tuh adik kakak gitu kan.
Ketika naik ke tangga kedua gemeteran, kakinya gemeteran. Maka Iyas adanya yang kecil lucu tuh, Chen, kan dia nggak pernah bilang kakak ya, dia panggil Chen gitu kayak teman. Chen, di sini Iyas aja yang naik, yang umur 3 tahun naik, dia bilang nih Chen kayak Iyas, ini pegang ke sini, ini pegang ke sini, naik satu-satu, ayo Chen naik, sambil gitu, ayo Chen naik, nggak berani dia. Makanya saya juga berpikir, ya Allah ini ya, kok gak ada keberanian gitu, tapi adiknya yang masih kecil lucu-lucunya berani. Makanya saya seperti ini, cecenin kejadian seperti ini, saya sebenarnya sudah paham dari kecil, kurang untuk keberanian itu kurang gitu. Tapi mungkin ya hati yang punya perasaan gitu, cuma kurang berani aja. Tapi mudah-mudahan seperti ini nih, ini proses pembelajaran real nyata di kehidupannya sesungguhnya, Cecen tumbuh kedewasaannya. Amin. Amin, amin, amin. Ya Cen, ya harus tuh kata, makanya saya bilang Lina kan sering nantang dia, Abi nggak boleh ikut intervensi, ikut campur katanya. Cecen itu 24 tahun, biarkan dia memilih, dia kan calon imam, dia kan calon pemimpin begitu kan, yang otos gitu kan, biarkan dia yang ngomong, biarkan dia yang menentukan. Tentuin apa sih? Ya artinya Jalan hidupnya gitu. jalan hidupnya, Jalan hidup apa agama, ini? keyakinan ataupun asmara jangan ikut campur, kan nggak bisa begitu juga. Artinya saya minimal bertanya ke anak saya gitu kan, baik-baik, tapi dia nggak boleh begitu. Padahal yang lebih tahu kan saya orang Iya. tuanya. Tapi kenapa dia datang ke hidup anak saya cuma beberapa bulan, dia yang lebih dominan. Dia nyuruh-nyuruh Cecen, makanya bisa melanggar kata-kata bapaknya itu karena kalau disuruh Lina, contohnya seperti malam. Saya bilang apapun alasan dia untuk ketemuan tanpa pendamping Pak Glenn sama Abi itu nggak boleh. Itu Pak Glenn yang ngomong gitu. Pokoknya tanpa pendampingan saya ataupun Abi jangan diizinkan. Ya keluar juga sendirian. Berarti kan dia lebih memilih diintervensi sama si Lina daripada orang tuanya. Nah makanya kalau bagi orang yang berpikir si Lina itu dia bisa ngomong ke orang lain seolah-olah saya mengatur hidupnya. Yang lucunya ketika saya di Cianjur bawa Cecen, padahal kita baik-baik, saya bonceng Cecen ke Cianjur baik-baik, di sana kita makan, di sana kita tidur. Artinya namanya ayah sama anak, ternyata dia telepon ibunya katanya, ibunya Cecen, mamanya, katanya Cecen diculik. Yai katanya, ayo kita katanya ini Cecen kita jemput ke Cianjur. Disangkanya saya itu seorang apa gitu ya, yang kejam sadis sama anaknya. Bilangnya ke mamahnya katanya, kita ambil Cecen, saya mau dilaporkan begitu, katanya kita laporkan, ini penculikan anak. Terus itu Penculikan anak. ibu ya jadi nanggapinnya gimana? Ya artinya nanggapinnya yang mustahil juga. Masa papanya seolah-olah sadis gitu kan. Jadi otaknya itu perceraian itu gara-gara memang ada terus WA-nya ke Cecen. Bahkan dia itu menyalahkan saya dengan perceraian ini sebetulnya itu adalah kemunafikan bapaknya maksudnya. Astagfirullah. Dan itu katanya kekasaran katanya. Pokoknya nggak jadi contoh lah dalam umat beragama orang semacam saya. Orang yang mungkin dia pikir diktator, sadis begitu kan, kata-kata kasar, main tangan, main apa. Jadi seolah-olah dia menyaksikan kehidupan saya selama 22 tahun berumah tangga dengan mamanya Cecen. Itu yang saya nggak suka. Dia itu siapa begitu? Dijaga dia. Ya maksudnya dia itu mau menghancurkan saya, memata-matai saya segitunya. Ini kalau misalkan ajaran kasih sayang maksudnya nggak begitu atuh. Gini aja Pak Jalur, kita main komparasi ya udah sekarang background lu kayak gimana, masa lalu hampir bisa janda gitu. Kok belum kawin-kawin sampai sekarang? Ituin aja. Ya kan, kalau kami tembak balik. Makanya ilmu manfaatin komparasi gitu. Nanti Lina terdiam lagi. Dia ya Cecen yang ngata-ngatain Abi dia munafik itu apa disebut tadi? Ada yang tadi Cecen kasih ke Abi. Maksudnya dia ingin Abi itu sebetulnya hancur sehancur-hancurnya, ingin dipublis gitu. Yang tadi bilang semua. Kok masih ada lah zaman ngancam-ngancam yang nggak penting ya? Lagi pula nggak pernah ketemu juga sama saya, kok langsung ngancam-ngancam gitu. Apa maunya itu dia? Dia ini orang-orang kayak gitu tuh dia punya dunia sendiri di otaknya. Jadi dia misalnya dia ketemu orang, nah nanti dia mempersepsikan orang itu di otaknya seperti apa. Ya mungkin saya itu mungkin ada simbol seperti Ustadz mungkin ya. Iya, benar. Jadi itu suatu jualan yang buat dia itu bisa laku. Iya, Bisa gitu laku. kayak gitu-gitu. Makanya itu kan jahat banget kamu saya. Jumpa bertatap muka aja belum pernah, tapi tiba-tiba sudah memponis saya seperti itu, menghakimi saya seperti itu. Nah, coba bikin dulu. Ini ya, WA sama Ceni. Nah, baru umum katanya. Ada di perpesannya nanti nggak Ini gimana cara memperbesannya? langsung diletakkan gitu. Baca, ini bisa baca kan? Baca.
baru ngeh pesannya, respon katanya. Kalau dia orang baik, kalian keluarga inti gak perlu hidup mencar-mencar. Laki-laki tetap akan dituntut sebagai imam ketika keluarganya amburadul. Jadi baik itu relatif, asal menguntungkan pasti kita baik. Aku juga kemarin-kemarin selalu kamu bilang orang baik karena ngasih benefit katanya. Terus sekarang aku jadi orang gak baik kan? Karena sudah berani koreksi kemunafikan orang lain katanya. Hahaha katanya. Kemonlah cok katanya. Orang baik harus konstan dari awal sampai akhir, bukan temporari karena sesuatu dan lain hal. Orang baik itu cuma Tuhan Yesus Kristus, the perfect man katanya. No others. Artinya saya dikatakan munafik sama dia karena kehancuran amburadul keluarga saya gitu kan. Nah, perceraian, anak mencar-mencar, ada yang dibawa ibu. Iya gitu Pak, jangan dikomparasi aja sama hidupnya. Jadi intinya apa sih maunya dia? Jadi apa salah dia katanya kalau membongkar kebusukan orang-orang munafik? Ya, Jadi kalau misalnya nggak ada salah ya main bongkar-bongkaran aja. Lina juga silakan dibongkar hidupnya kayak gimana di belakang itulah, gitu. makanya saya pikir tadinya kan ya, saya pengen ngomong baik-baik dengan siapapun karena ajaran kita Islam maksudnya begitu ya. Karena akhlak mulia itu dalam Islam itu adalah cerminan daripada iman. Kalau iman dikatakan sebagai akar gitu kayaknya, fondasi akar, terus syariat itu sebagai batangnya, sebagai pohonnya, dan buah itu adalah sebagai cerminan akhlak. Makanya kita baik-baik awalnya ngomong karena dia itu seperti yang memprovokasi saya dengan mengatakan dia ngajarnya pengikut Muhammad pembohong. Itu yang bikin saya tersulut emosi. Iya, semua muslim Bagi gitu. saya kalau misalkan nama baik saya disebut mungkin saya masih bisa tahan. Tapi kalau sudah dikatakan Muhammad pembohong, naudzubillah, itu emosi saya langsung meluap gitu. Sama Pak, kita kalau debat pun mau dia hujat Kalau pribadi hujat pribadi, nggak ada masalah. Kita kalau mereka ngejek-ngejek kita kan ketawa aja gitu ya. Mereka ngejek pribadi ketawa, tapi kalau udah agama kita ngamuk. Itu terbalik sama mereka Pak. Iya. Bapak harus lihat ya. Kalau yang di sebelah agak lucunya gini. Lu kalau bilang agama, mereka nggak ada masalah. Tapi kalau pribadi Pak, Ngamuk-ngamuk ya. saya tuh kan nggak pernah mau nyerang agamanya. Saya nyerang pribadi. Karena menurut saya yang salah tuh oknumnya. Betul. Jadi yang saya bongkar tuh oknumnya. Apa yang terjadi? Saya berkali-kali kepala saya ditawari Pak. Paul Jack tuh naruh label untuk kepala saya. Bahkan rumah saya didatangi. Bayangin loh, kita masih mayoritas berani didatangi. Betul. Ya Allah, itulah. Makanya terima kasih banyak kawan-kawan sudah datang ke sini ya. Dan saya minta Chen itu jarang berinteraksi di sini juga dengan santri dan kurang bersosialisasi. Mona ajak-ajaklah biar wawasannya juga terbuka luas. Udah ada progres Pak Jalar. Dia pertama kita lihat berani tampil muka di tempat Kodoli. Kodoli kan viewernya ratus ribu tadi dia, dan dia nggak gagal waktu ngomong. Itu udah progres Pak Jalar. Jadi kita harus apresiasi perkembangan pribadinya Chen. Mantap deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap, alhamdulillah. Gitu. Cek kalau mau tahu. Tunggu Pak. Duh, kok kamera ku hancur kali? Gelap. Awal ketemunya gimana sih sama Lina? Belum. Pegang. Ini Udah. mending lu taruh capek. Kalau ketemunya kan udah kemarin dibahas. Oh, Di koloni sama di Bang Juma udah. Udah. Tapi gue juga belum dengar sih. langsung kan Kan bareng lagi. Kan ada lu tidur. Lagi warga Game Mas War. 5 menit aja. 5 menit. Pertama ketemunya gimana? Ya, pertama ketemunya tuh dia bilang, gue yang bilang awalnya gue bilang kalau di Jakarta kabarin lah, gue pengen ketemu sebelum kita kan. Terus Enggak berawal. Enggak. Berawal. Jauh dari itu, Jauh dari- kenalnya, dapet kontaknya. Nah, Kira-kira gitu. kontaknya dari Komal TikTok. Oh, dari pemain. Mamang siapa? Ingat gak? Lupa gua. Ya, tapi dia di situ bukan jadi yang punya Komal ya, bukan host ya, dia bukan host. Akunnya apa? Lupa. Lino Wijaya. Bukan. Akun salah satu akun ada yang ingat nggak akun yang nongkrong di kamar itu siapa? INRI. INL. Indonesia gitu aja. Oh iya tahu. Oh, inilah raja orang terus? Nah, terus habis itu gua ngomong lah, bang, gue sebenarnya udah nggak berat. Waktu itu gua kan random ngomong bang, gua udah ragu sama Islam bla 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 bla. Terus pada ini kan yang lain, tuh minta Alkitab sama Malina tuh. Terus kata gua, Alkitab mah udah ada gua di HP.
jangan nih pakai yang asli gua kirimin, kalau mau lu taruh DM ini ya, tim gua kan ya, gua cari nomornya kan, gua cari nomornya, gua kontak, ini yang mau ngirim kita ya, ini saya alamat saya, gua kasih kan alamat gua. Nah sampai akhirnya udah di situ, pertemuannya di situ. Ya, awal kenalnya tuh di situ bang. Sebetulnya. Oh di situ ya. Itu tuh awal kenalnya. Jangan tanya lagi ya. Iya. Itu awal kenalnya gitu. Ya, Ketemu di Komal, lanjut ke DM buat minta Bible. Gitu dikirim ke alamat. ya Bible. Nah, kenapa bisa ragu sih sama Islam? Udah bang, aduh. Ini Channel tanpa lagi sama Sunan Nabi. Iya, jadi nonton channel tambah lagi sama Sunan Nabi gitu kan. Nah, apa ya? Tadi lupa. Ya, jadi untuk yang belum tahu dan kenal Cen-Cen kenal Mutaya nonton di Kodoni sama di Burunda, ini kita lanjutan, Bre. Nggak malas kita ngulang-ulang. Nah, yang belum ditanggapi itu mengenai tanpa ragi dan Sunan Nabi. Di sini gue mau nanggapi dulu nih, tanpa ragi dan Sunan Nabi. Mereka itu gini, Cen. Apa yang mereka baca di hadis itu hadisnya benar, Bre. Iya. Hadisnya memang benar begitu. Asumsi pribadinya yang beracun. Asumsi pribadinya yang beracun. Maksudnya kayak gimana? Nanti mereka udah baca ya. Aisyah dinikahi umur 6 tahun lalu mengkonsumsi pernikahan 9 tahun. Nah, udah kan titik tuh. Polos itu nggak ada masalah, Bre. Tapi nanti ketika nanti lihat ini menikahi anak kecil kayak gitu-gitunya tuh, itu yang menggiring sebenarnya. Framing. Framingnya itu yang menggiring. Padahal kalau dibaca biasa aja hadis ini nggak berdosa dan nggak salah. Bahkan ada pedoman di dalamnya di mana kalau lu menikah, lu bisa sebelum akil balik. Tapi ketika lu mengkonsumsi pernikahan setelah akil balik, kan gitu. Iya. Iya kayak gitu kan konsepnya. Nah itu yang mereka potong dan mereka nggak mau ambil. Mereka langsung ambil ke pedo-pedonya. Mereka lupa nih tanpa ragi dan sunan nabi. Mereka lupa Tuhannya tanpa ragi dan sunan nabi. Lu perhatikan ya. Dia turun ke dunia melalui vagina seorang anak umur 14 tahun. Apa kurang pedo itu? Apa kurang pedo itu, Bre? Coba lupa. Sekarang gini. Kita pakai hukum pedo yang baru ada di abad 20 ya, abad 20. Apa? Menggauli umur anak kecil bukan nikah ya. Dia nggak umur anak kecil. Pedo kan? Iya, pedo. Orang dewasa. Sekarang kalau Tuhan nih. Tuhan tahu nggak bentuk vagina? Tahu lah pasti. Keluar lewat situ pelecehan nggak? Merendahkan derajat Tuhan. Ke perempuannya? Sama. Itu dia, gitu loh. Kenapa? Karena kalau lu manusia biasa bayi, dia nggak tahu lewat situ. Iya. Kalau misalnya dia tahu ya dia milih enggak dong. Karena itu kan apa namanya bagian tubuh terhormat dari seorang wanita. Lah ini Tuhan, lu bayangin. Udah tahu itu ciptaannya. Udah tahu itu bentuknya apa, udah tahu itu bagian sensitif dari wanita, tetap turun di situ pelecehan. Masa Tuhan mau dibilang maha pedo? Ini untuk tuannya tanpa ragi dan sunan nabi, gitu ya, Bre ya? Nah, jadi sebelum menghujat Islam, coba dicek dulu deh, gitu loh, watak dari iman kalian sendiri. Nanti ketabuk balik sakit hati, Bre, gitu. Nah, terus apa yang ini? Coba diulang satu yang bikin lo oleh. Yang bikin gua oleh. Sunan Nabi. Iya, Sunan Nabi ya, kayak misalkan Satu kontennya. yang Zainab. Zainab, nah Yang itu anaknya Zaid itu. Zainab gitu kan, katanya menikahi menantu. Lo udah cerai, posisinya udah cerai. Dan posisinya saat itu anak Zaid itu anak angkatnya. Iya, Zaid yang anak angkatnya. Dan Zainab itu ini istrinya. membicarakan hukum yang baru. Soalnya kebiasaan orang Arab tuh gini, Bang Jen. Suka ngambil-ngambil anak, padahal itu bukan mahramnya ya. Suka ambil-ambil anak gitu. Terus ketika Nabi datang, ini loh kasih penegasan, anak angkat itu bukan anak kandung kita. Yang kita harusnya ada gap di situ. Contoh bersentuhan kulit, tidur bareng, itu nggak boleh. Itu Nabi kasih indikasi hukumnya di situ. Ketika Zaid bin Sabit yang diangkat menjadi anak angkat oleh baginda Nabi, dia bukan mahramnya. Jadi nggak ada salahnya. Ya berikutnya soal tadi apa yang dibilang Cen-Cen itu Zainab. Zainab itu bukan menantunya. Zainab bukan menantunya apa? Zaid bin Sabit itu anak angkatnya. Gitu loh kan. Lalu kemudian Zainab ini dengan Zaid ketika dinikahi bukan dinikahi menantu. Kenapa? Karena sudah bercerai gitu loh. Jadi kalau lu pengen perkara mengenai mertua menantu kawin, salah kaprah, salah tempat. Harusnya kalian ke kitabnya Yahudi atau kitabnya Kristen di Perjanjian Lama.
di kejadian 18 gua Ya kalau udah, nggak salah. nikahin Tamar, ya. Ya udah sama Tamar itu baru tuh menantu mertua bersetubuh. Anaknya lalu jadi penerus gitu kan. Jadi Yang nanti Yesus, ya. nyambung terus ke apa Tuhannya Kristen Yesus itu gitu. Nah, itu yang harusnya kalian bahas. Ngapain lu jauh-jauh ke apa ke Zainab yang dimana lu fitnah. Kejadian 38 ayat 6. Nah, kejadian 38 tuh, kejadian 38. Kenapa ke situ, Bre? Sudah itu Yuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Ah, gitu. Itu baru menantu mertua, Bre. Pure menantu mertua bermain kayak gitu. Ada darah daging di situ. Kalau dikomparasi sama kejadian Nabi, Zaid sama Nabi nggak ada hubungan darah daging, nggak sedarah. Dan itu menegaskan di kebiasaan kaum Quraisy, bangsa Arab saat itu. Ini loh, kalian itu ada batasan ketika mengambil anak angkat. Jadilah hukum. Nah, gitu, Bre. Jadi apa ya? Fungsinya kita di sini itu adalah ilmu komparasi. Hujatan mereka kita balikin lagi ke ke muka mereka. Kan? Karena apa yang mereka hujat, wallahi gue nggak tahu kenapa selalu adanya di iman mereka yang mereka hujat itu. Bukan di Islam. Ke Islam jatuhnya fitnah, ke mereka jatuhnya fakta. Selamat Ya, datang. gitu. Jadi kebenaran. Ada lagi nggak yang bikin orang lu yang soal sunnah ini? Yang kemarin kan udah dapet lah poinnya. Udah lah, Tapi ada puas ya. Ada Nah, lagi? Apa yang ada? Sampaikan aja yang ada di unek-unek. mengapa Mana ini? Oh mantap. ini ya? Mengapa Islam tuh membolehkan perbudakan? Membolehkan perbudakan. Termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri punya budak. Mengapa? Mengapa? Gini, gua sempurnain ini ya perkataannya. Bukan memperbolehkan perbudakan Nabi satu, enggak. Semua nabi-nabi memperbolehkan perbudakan. Siapa nabi yang larang perbudakan? Semua nabi-nabi, Nggak tahu. semua nabi-nabi. Ini kalau nggak percaya ya, ini kawan-kawan Kristen juga boleh ngecek ya. Ini gue punya yang baru kalau soal perbudakan. Oke. Nabi punya budak. Sekarang kita lihat ke kejadian 30. Ini Yahudi ya, kita punya Iya. Yahudi ya. Kejadian 30 nomor 4 sampai 9. Lo tahu bangsa Israel? Tahu. Tahu? Ada berapa suku? 12 Iya. ya. Dari berapa ibu? Dari satu. Lu nggak tahu nenek moyangnya Yahudi siapa? Dari Ishak kan saya Israel. Iya, dari Ishak. Ibunya Dari berapa? Dari berapa ibu ini? Israel ini. Nggak tahu lah. Bukan Ishak anaknya Yusuf. Dari 4. Dari 4. 4. Kiranya kan kita taunya dari Ribko aja gitu. Rakel, Rebecca. Ya, Rebecca. Dari Rebecca. Nah, 4 ya. Dalam Kristen kan Nah, terus Rebecca. Nggak kasih data dong. Lu ngomong dia nggak lihat datanya kan dia black. nanti data gampang itu. Nah, kan ada 4 nih. Tapi kan itu poligami, yang di mana perbudakan. Ya. Nah, dari 4 ini yang 2 budak. Lu baca di kejadian 30 nomor 4 sama di kejadian 30 nomor 10. Bahkan itu budaknya istrinya. Itu budaknya istrinya Budaknya dikasih. istrinya. Dihampiri hamil. Itu Bisa kalau nggak nabi ngawinin budak 2 ya, nggak ngawinin budak 2 nggak jadi bangsa Israel 12. Nggak ada 12 suku Israel. Jadi pertanyaan yang benar, kemana Pak Jalan? Buat musim tadi. Oh iya, Fadl. Jadi pernyataan yang benar, kenapa nabi-nabi memperbolehkan perbudakan gitu. Nah, ini gue jawabnya pakai hikmah ya. Kalau lu tanya ke ilmuwan Islam, nanti tanya ke yang lebih ahli. Ini gue jawab pakai hikmah. Perbudakan ada, ini untuk menghinakan orang-orang yang memerangi agama Allah. Ini untuk menghinakan orang-orang yang mencoba merusak apa yang dibawakan oleh nabi-nabi, bukan nabi tok, nabi-nabi gitu. Ya. Jadi kenapa bisa begitu? Karena contoh salah satu Islam bisa memiliki budak adalah dari tawanan perang. Ya. Lo ada kufar nyerang nih, perang. Lalu kemudian aktiflah Al-Hajj ayat 39 telah diizinkan bagi kita memerangi orang-orang yang memerangi kita, gitu ya. Nah, ketika ini kufar kalah, udah perangin kita, dia kalah tuh. Lalu kemudian kita tangkap orang-orang yang memerangi kita ini, jadi budak. Udah makalah hina lagi. Itu hikmahnya. Tol mundur kok. Perbudakan itu. Semua nabi ya? Semua nabi, nabi mana yang ngelarang perbudakan? Abraham berapa banyak budaknya? Abraham satu istrinya, Istrinya budak. budak satu kan? Bahkan Hajar kan dianggap budak menurut mereka. Iya, memang. Terus turunlah Nabi Ismail alaihissalam. Daud berapa istri? Salomo berapa istri? Banyak.
Salomo 700. Itu nenek buyutnya Yesus loh. Jadi Yesus itu tidak akan lahir tanpa yang namanya perbudakan dan poligami. Harus ada itu. Anak-anak Daud kan? Ya anak Daud dari mana? Kan istri bukan istri pertama. Iya. Ya udah, Dari yang Dari yang dikawinin. Tunggu. ngambil istri orang. Uria, istrinya Uria, Betsebaya. Enggak. Ini gue si siapa Ribka itu kalau nggak istri kedua, istri keempat. Ribka itu istri kedua, istri keempat, Bre. Poligami jatuhnya kan. Itulah. berarti emang dari dulu ya kayak gitu ya. Dari dulu kayak gitu, cuma mereka pengennya cuma Nabi Muhammad doang gitu kan. Nah jadi kebiasaannya para pemujat Islam, mereka menutupi tradisi nabi-nabi terdahulu, lalu kemudian mereka membebankan tradisi ini kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang gua bongkar-bongkar mengenai budak, karena baik di Israel ternyata keturunan budak juga ada ya, sehingga selamat datang di kebenaran. Terpuaskan, Bre? Atau masih Mantap. jagal? Karena ya kalau fakta sejarah sih perbudakan dari dulu memang. Iya memang ada gitu. Ini Zaman itu yang mengaminkan perbudakan, dan para nabi, nggak hanya Nabi Muhammad, nggak menafikan adanya perbudakan. Tapi mulianya di Islam perbudakan itu diatur. Contoh. ini anak Yakub. Inilah nenek moyang Israel. Yakub tuh 4 istrinya, 2 tuh budak, 2 tuh istri. Melahirkan 12 suku. Dua itu perempuan Dan lucunya, merdeka. Perempuan Ya, merdeka. perempuan merdeka. Dan lucunya itu budaknya istrinya Oh, ya. yang disuruh sama istrinya, Yakub ini loh pakai budakku supaya dari dia Dapat anak. dapat anak. Kejadian 30. Jadi semua yang difitnah mereka itu selalu Bible-nya yang nampar balik. Selalu nampar balik. Jadi Bible pasang badan lah kalau Yang selalu diserang tuh perbudakan, poligami. Lah, Iya itu perbudakan poligami udah gabung semua tuh di istrinya Yehuda. Istrinya Yehuda. Yakub. Istrinya Yakub. Jadi kalau Sulaiman bayangin, berapa istrinya? 700. ya, ini kalau nggak dilakuin, nggak ada Tuhan mereka. Bayangin mereka jadi nggak punya Tuhan kalau ini nggak dilakuin. Betul nggak? Iya. Dan kalau kita bicara moral ya, kalau Daud nggak ngintip mandi istri orang, nggak jadi tuh Tuhannya. Iya. Emang ya. Iyalah, Ngintip mandi. Emang. Betsebaya itu yang jadi neneknya Yesus. nenek Itu moyang. awalnya diintip mandi sama Yesus. Kok Yesus sama Daud? Daud. Itu istrinya panglima perangnya Daud, Uria. Bahkan ketika Daud ini mencintai dan terkagum-kagum dengan keelokan tubuhnya Betsebaya ketika ngintip, Uria dipanggil suruh maju perang Paling depan. paling depan Supaya mati. supaya metong duluan. Habis itu diambillah Betsebaya. Dari darah itulah, gara-gara asbab nuzul yang ngintip mandi, menurut kitab mereka ya, keluarlah Tuhan mereka. Nenek moyang Tuhan mereka. Gak dikasih tahu berarti. Ya lu nggak belajar juga sih. Lu nggak belajar juga. Nggak dikasih tahu sama Lina. Waduh. Gak dikasih Enggak, tahu. kita kan belajar perjanjian baru, katanya mulai dari perjanjian baru. Oke, mau perjanjian baru. Sunat aja perjanjian lama kali. Lo kalau gitu buang aja dong perjanjian lama. Ngapain ditempelin ini? Kita main perjanjian baru. Ini cari gold yang ini yang apa? Hukum perbudakan ya. Hukum perbudakan nih gitu. Apa namanya? Para hamba-hamba haruslah kalian tunduk kepada Tuhan kalian. Oh, Walaupun dia bengis. Gua waktu dikasih Alkitab gue bilang gua baca dari Kejadian kan memang pas dibuka kan awalnya Kejadian. Iya. Terus kata dia 1 Petrus 2:18. saja. Ya, lu kater aja langsung dulu, lu kater gitu. Ini 1 Petrus 2:18. Yang itu. Nah, nih hukum perbudakan. Ini perjanjian baru ya? Gue pengen tahu ini larangan atau anjuran, coba lu baca. Coba ya gue baca dulu ya. Ah. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Larangan atau anjuran itu? Perintah. Anjuran. Perintah. Ya? Anjuran. Loh, katanya Nabi kami doang yang membolehkan perbudakan. Kok ini di Bible ada juga yang kayak gini? Perjanjian baru bukan tuh? Siapa tahu perjanjian lama. Perjanjian baru satu. Iya, satu. Perjanjian baru, waduh, gimana ngajarinnya Lina? Lina gimana ngajarinnya nih? Aduh. Tuhan-tuhanmu yang dimaksud ini berarti kan tuan orang yang jadi budaknya kan? Iya. Di situ hamba-hamba ngomongin hamba-hamba. Hamba-hamba. Lu Hamba itu budak. Ini tuh Tuhan-tuhan. tuan-tuan tuh itu. Tunduk, bre. Mau dia bengi juga ya tunduk. Di Islam nggak gitu, bre. Jadi mau disiksa juga tunduk aja. Iya. Aduh batuk dulu. Di hardcore tas. Tapi pipi kanan. Tapi ayat berikutnya sebab adalah kasih karunia. Kasih karunia ya. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung.
Nah, Orang Kristen harus menderita. itu Oh, jadi harus menderita. harus menderita, Bro. Hidup adalah Kristus, mati Adalah adalah keuntungan. Makanya gue Tapi mereka pada takut mati. makanya yang gue bingung ini, ngapain mereka mencoba menghujat Islam padahal mereka sudah dinubuatkan untuk menderita supaya mendapatkan kasih karunia. Gue bingungnya di situ. Apa? Pedang, Nangkap pembunuhan. Nangkap Ada lagi. Jadi apa namanya? Nah, Framingan dia soal apa namanya? Framingan mereka soal perbudakan itu hanyalah fitnah semata yang dimana mereka mencoba menutup mata dengan apa yang terjadi di dalam kitab mereka sendiri, gitu. Tapi memang pada nyatanya perbudakan itu terhapus dengan sendirinya seiring zaman. Seiring zaman gitu. Tapi ada nggak di Islam tuh yang menyatakan secara eksplisit bahwa perbudakan itu tidak diperbolehkan? Enggak, enggak gitu konsepnya karena dunia masih berjalan. Memang kita tahu di masa depan perbudakan enggak ada. Nggak tahu. Enggak tahu Mungkin kan? bisa jadi ada. Iya, makanya hukumnya perbudakan itu dia ada, tapi dorman, tertidur. Nggak dipakai. Iya, sampai nanti terjadi perang dunia ketiga. Oh, gue paham. Ngerti kan? Nah, ini hukum perbudakan terjadi. Jadi hukum perbudakan itu bukan boleh punya budak toh, enggak. Tapi bagaimana lu nge-treatment budak-budak ini? Itu If yang someday itu terjadi lagi. yes. Iya, sekarang gini. Siap. Definisi budak tuh apa sih? Kayak contoh nih, ada orang sekarang jadi budak perusahaan. Orang bilangnya budak juga kan? Budak korporat. Budak korporat gitu kan. Istilah. Belum lagi lu ketemu kayak contoh nih yang kayak di Kamboja. Ya, itu seperti budak nggak sebenarnya? Kalau mau dibilang Budak. udah seperti budak kan. Cuman kan ngomongnya karyawan kan. Tapi apa bedanya dengan budak sebenarnya? Iya. Jadi apakah bisa musnah 100%? Nggak ada. Enggak ada, Bre. Hukum Ini alam gitu. Kores hutang sama gua nih, gua suruh-suruh sekarang. Ini kan budak juga jatuhnya. Nggak dia. Nah, ini kan Islam itu dua akadnya. Islam itu dua, kalau nggak Pinjam pulang kita. beli. Nah jadi Ya, gue baru dapat hikmah jadi. Ya, siapa tahu di depan kita kan nggak tahu gitu perbudakan mungkin ada lagi bahkan sekarang. Banyak sebenarnya, cuman kan kata-katanya bukan budak, Ya. tapi sebenarnya ya apa bedanya dengan budak zaman dulu gitu kan? Esensinya. Esensinya sama. Nah, jadi aku mau kalau tanya. misalnya, jadi kalau misalnya si apa perbudakan ini misalnya hukumnya dihapuskan di dalam Islam, ke depan perang dunia 3 gitu, sudah nggak ada lagi batas negara, yang ada orang-orang zolim, gitu kan? Di mana haknya budak ini? Nggak ada yang ngurus. Itulah kenapa Islam ketika kalau zaman terjadi yang paling buruk di kehidupan manusia, Islam itu siap dengan segala hukum yang ada. Udah siap dengan segala hukum yang ada. Gue dulu mikirnya kembali kayak gini. Wah, ini Tuhan kagak tahu apa ya masa depan. Bahwa di masa depan perbudakan ini sekarang udah Nggak relevan. Udah. Lo malah Kristen itu jujur ya. Lo kalau pernah dengar nggak Kristen? Nggak pernah dengar nggak Kristen progresif? tahu, cuman gue dengar doang. Tahu ya ada Kristen progresif. Kristen progresif tuh mengakui bahwa Bible tuh nggak bisa sesuai dengan zaman sekarang. Bahkan mereka sendiri yang mengakui, orang Kristen ya, bukan kalau kita kan difitnah sama orang luar nih, bukan Islam yang ngomong, tapi kita difitnah sama pembenci Islam. Kalau mereka internal mereka sendiri mengakui Bible itu nggak bisa dipakai lagi di zaman sekarang, ayat-ayatnya nggak nyambung, kan lucu, Tuhannya nggak tahu masa depan. Itu yang baru benar, Tuhannya nggak tahu masa depan. Sebenarnya kayak ini double juga gitu kalau misalnya dibilang Tuhan nggak tahu masa depan. Iya. Ini 2025 udahan dah. Udah akhir loh. Karena 2025 Desember udahan aja tak gelap ini dunia kan enggak. Iya. Berlanjut terus ini. Ya, gue yang salah berpikir emang di saat itu. Makanya aku pengen ngomong, kenapa Islam ini selalu relevan dengan zaman. Kata Allah pada dalam Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ketika Nabi Muhammad telah menyempurnakan ajarannya, Allah bilang pada hari ini telah kusempurnakan ajaranmu untukmu dan telah kucukupkan nikmat bagimu dan telah kuridhoi Islam ini sebagai jalanmu. Bahkan sampai nanti tahun 3000, ketika Islam ini masuk ke ranah sosial, itu pasti akan selalu relevan dengan zaman. Karena tuntunan-tuntunannya, petunjuk-petunjuknya dari Tuhan langsung itu ada. Tapi kalau kita komparasi dengan kekristenan, coba gimana? Abad ke-8 misalnya, pertengahan abad 15, abad 16. Apakah bisa Bible itu mengatur tatanan sosial? Nggak bisa. Itulah ditinggalkan. Buktinya, Lu tahu abad ke-8? Redemption of Humanisme. Itu kan dibuang Bible, nggak dipakai lagi. Jadi sekarang kita komparasi zaman sekarang ya, komparasi zaman. Ini kita lihat perbandingan antara umat beragama, terutama Lina itu Kristen ya. Nah, dengan Islam nih, kita Islam nih ya. Koruptor, maling duit ya. Maling duit. Hukum had di Islam untuk maling apa?
Dipotong kan. Potong tangan. Ada muslim yang nggak setuju koruptor dipotong tangan? Nggak dipotong tangan? Koruptornya yang nggak setuju. Koruptornya nggak setuju, tapi Sama muslim koruptor. setuju kan untuk ditegakkan. Nah, berarti apa namanya, di mata muslim hukum Islam masih relevan gitu. Sekarang kita ke Kristen Lina Wijaya. Hukumnya apa sih kalau Kristen tuh? Kalau mencuri. Koruptor lah. Hukum secara generalnya Kristen apa ya? Kasih. Perjanjian lama. Hukum kasih. Oke, hukum kasih katanya. Hukum kasih. Nah, sekarang kalau ada koruptor atau begal atau pemerkosa, jangan pakai hukum pidana, pakai hukum kasih. Kristen mau nggak? Enggak mau, enggak terima. Nggak terima ya? Loh kok bisa begitu? Hukum kasih hukum Tuhan loh paling sempurna katanya. Kenapa nggak dipakai? Sempurna loh. Kok nggak mau? Pakai dong. Pakailah. Kasihi itu siapa yang merkosa itu gitu. Kok nggak mau? Halo. Assalamualaikum. Kenapa? Gitu. Nah, jadi di sini perbedaannya antara Bongkar apa yang warung. dibawakan oleh Ke Tuhan Aceh. surah Al-Maidah ayat 3 dengan hukum kasih. Iya, Tapi aman. gue coba bantu nih ya, gue bantu jawab. Loh, Iya, gua boleh. lama. Gua ada Tentang hukum kasih itu. cecet. Tentang hukum kasih. Jadi menurut Kristen, hukum kasih itu bukan semata-mata memaafkan, tetapi menghukum itu bagian dari kasih. Contoh ada orang Iya. salah nih, dia nyuri, dia dihukum lah dengan hukum-hukum ciptaan manusia lah untuk ini. Mungkin kalau curi hukumannya apa, bisa penjara atau Oh, jangan ciptaan manusia, hukum kasih Tuhan. iya makanya gini dulu. Yesus saja mengampuni yang ini kok berzina. Kenapa mereka dulu Nah. sendiri? Ya tapi yang gua tahu sih, Nah, coba yang diajari dulu, yang diajari dulu. iya, kasih itu bukan berarti harus mengampuni, tapi menghukum juga bagian dari kasih gitu. Ketika menghukum orang yang salah agar dia berpikir dan menjadi lebih baik, itu termasuk kasih. Ya, mendidik maksudnya. Ya mendidik. Gitu. Nah, hukumannya apa? Ya bisa Bagian macam-macam. apa? Bisa dipenjara. Ya ada dalilnya tapi di perjanjian baru. Ya ada. Lah iya. Penjara kasih. Iya biar dia sadar lah. Waduh. Lah, Ini kacau. Lah kalau misalnya di penjara dia kena dipukuli, disiksa oleh napi lain, itu kasih ya? Ya itu konsekuensi dia. Konsekuensi jatuhnya. Bukan kasih lagi dong. Nah, itulah. Artinya Tuhannya nggak ngatur apa-apa dong. Tuhan gini. Aku dari dulu kasih perbandingan gini. Lu tahu nggak cara menjelaskan perbedaan Islam dan Kristen? Jadi Kristen itu ibaratnya lu punya anak. Lu pergi nih, nggak tinggal di rumah nih. Lu mau keluar kota. Lu bilang sama anak lu yang dua nih, Bang, baik-baik sama adik ya. Baik-baik ya sama adik ya. Tapi lu nggak nerapin apa yang harus mereka lakukan. Iya. Lu cuma bilang yang penting baik-baik. Oke. Ya. Terus apa yang terjadi begitu lu baik? Lu pulang, rumah lu udah kayak kapal pecah. Loh, ini gimana ceritanya kok bisa jadi kayak kapal pecah? Abangnya bilang, iya adik kelaparan. Jadi karena lapar saya masakin gitu kan. Lu adik mana sekarang itu terkapar nggak bernapas lagi. Lu kok bisa gitu kan? Iya, saya kasih makan ini. Rupanya dia asal masak. Kenapa dia asal masak? Gara-gara dia kasihan lihat adiknya kelaparan gitu. Tapi dia nggak tahu mau lakuin apa. Ya nggak ngerti mau lakuin apa. Yang dia tahu mamanya masak gitu kan, potong ini. Ya udah diikutan asal potong dimasain. Jadi kasih resep. Rupanya keracunan anaknya meninggoy gitu kan. Ya. Itu Kristen. Kalau Islam semua diarahin. Lu nanti jam sekian mau ngapain, ya. Nanti kalau malam jam berapa harus udah tidur, main game cuma boleh jam berapa. Ya jangan lupa juga belajar. Semua ada arahannya. Jadi ini 2 plus minus. Kalau orang Kristen bilang, loh buktinya banyak orang Kristen yang jadi orang benar. Betul. Sama kayak lu didik anak. Lu bilang sama anak lu gitu, ada anak yang mungkin lebih pintar, ya bisa cepat nangkap, dia jadi orang. Tapi ada anak yang karena nggak ngerti asal-asalan. Betul nggak? Lu kalau main bebasin anak, lu mau belajar terserah, mau tidur terserah. Gua nggak akan atur. Mama sayang sama kamu. Terserah kamu memilih hidupmu jadi apa gitu. Ada anak yang berhasil memang, tapi lebih banyak yang gagal. Bakal lebih banyak yang gagal. Kalau lu Islam itu tegas, semua diatur memang. Tapi tujuannya apa? Untuk si anak kan. Sama kayak anak kecil gini. Lu waktu kecil dilarang main, dikit-dikit disuruh belajar. Kesel nggak? Ah mama gua nih gimana nih? Teman gua bebas main gitu kan. Kan kita bandingin sama orang lain gitu kan. Kita bandingin sama orang lain. Orang lain enak. Ya kawan saya tuh bebas main, dikasih waktu lebih banyak, dibeliin mainan sama nyokap bokapnya. Ini mama saya parah gitu kan. Tapi begitu lu besar, ya lu akan ingat bahwa untung saya dididik dengan disiplin sama orang tua saya. Sedangkan kawan lu sekarang mungkin jadi begal gitu. Ya, gara-gara dimanjain. Lu akan bersyukur nggak? Lu akan bersyukur. Tapi waktu kecil kita nggak ngerti gitu. Itu sama dengan Islam dan Kristen. Di Kristen, mereka membebasin kan. Terserah.
Ya, terserah gitu. Ada yang berhasil nggak? Ada, kita nggak pungkiri. Tapi bakal banyak yang gagal. Ya, ini yang membuat kita bingung. Ini Tuhannya, ya kita akuilah manusia itu kalau nggak dikasih aturan itu bisa baik mengalahin malaikat, tapi bisa bejat ngalahin setan. Betul nggak? Banyak manusia tuh yang bahkan lebih bejat dari setan kita bilang. Ya, binatang kita bilang binatang buas lah, harimau, singa gitu. Dia buas. Ya kita anggap sebagai hewan buas paling kenapa? Karena dia makan nerkam mangsanya. Ya. Dia cara nerekamnya cuma apa? Digigit. Oke. Manusia bunuh orang bisa lebih sadis nggak? Ada yang sampai makan orang gitu kan? Apa kurang sadis? Binatang sesadis-sadisnya nggak kayak ke manusia tuh. Ada yang pakai kuliti orang, ya, ada yang mutilasi orang dijadiin bakso lagi itu kan gila gitu namanya. Hiena horor, Brek. Hiena. Iya. Hiena makan mangsa hidup-hidup dari pantat anjir. Iya, sesadisnya gitu-gitu dong. Manusia kayak gitu. Enggak, sesadis-sadisnya cuma gitu doang. Manusia itu bisa lebih sadis gitu kan. Ada yang psycho sampai nyiksa orang. Siksa, sembuhin, siksa lagi gitu kan. Artinya apa? Manusia ini kalau nggak dikasih panduan, sadis. Umat muslim kadang kita bandingin sama sebelah, kayak anak kecil gitu. Oh, agama sebelah lebih enak ya, nggak ada aturan, ibadahnya lebih dikit, makanannya boleh semua gitu. Ya kita sama kayak anak kecil itu. Tapi nanti kita akan puas waktu di akhirat. Bahwa ternyata semua ini tujuannya untuk kita. Hikmahnya gini loh. Oke lanjut Res, kok jadi terdiam kau? Oh iya, jadi apa simpelnya gini, Islam itu syariat Islam menang di teknis. Ya, menang di teknis gitu. Jadi disuruh begini, oh gitu, gimana caranya? Caranya begini. Jadi orang-orang tuh tahu secara tuntunannya pace per pace, dan pace per pace-nya ini menuntut kita benar gitu. Nggak cuma lu harus berbuat baik. Oke. Caranya gimana gitu? Caranya gimana berbuat baik? Gitu, nggak bingung gitu. Kalau Kristen kan dia kan, ya terserah lu lah. Kalau baik itu subjektif. Iya kan Iya, subjektif. subjektif. Buat maling aja dia pikir baik buat keluarganya. Iya. Dia maling. Padahal maling. Iya. Kristen itu, ya mohon maaf ya, lu bisa lihat, dia bilang kasih. Tapi kan nggak dijelasin kasih itu seperti apa. Contoh nih, gua pukulin Kores nih, ya, kasih nggak? Enggak. Ya kasih mampus kok. Kasih kan, kasih mampus tapi kasih tamparan, kasih tunjangan gitu kan, tendangan, pelajaran. kasih pelajaran, kasih dong. Jadi terlalu luas tafsirnya. Tafsiran luas. Jadi multitafsirnya jauh. Ujung-ujungnya Kristen selalu apa? Ikut hukum negaranya kan? Iya. Betul kan? Dia selalu bilang ya tergantung hukum negara lu. Lah hukum negara tiap negara beda coy. Tiap negara beda. Ada negara yang mungkin memperbolehkan makan sesama temannya gitu. Ya kalau gitu gimana? Oh ya udah nggak apa-apa ikutan kan? Ujungnya apa? Kacau balau loh. Kalau agama ngikutin seperti itu kacau. Buktinya apa sekarang? Di Kristen LGBT udah diperbolehkan loh. Tahu kan? Ya semua Nggak semua. Tergantung negara dia bilang. Jadi sudah diperbolehkan, dia bilang tergantung negaranya. Kalau hukum negaranya kasih, ya udah kasih. Menurut lu kacau nggak gitu? Kacau tunduk sama negara. Jadi fungsi agama. Bahkan menariknya gereja sendiri Nah, yang memberkati tunggu. pernikahan sesama jenis. bahasa yang salah. Gini, bahasa yang benar itu. Dalam Islam gitu kan, hukum pernegaraan juga diatur dan tidak melanggar syariat Islam, tertuntun oleh syariat Islam. Itulah kenapa dalam pembukaan UUD 45 Alien yang ketiga, atas rahmat Allah Yang maha kuasa yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Ngerti kan? itu. Ada lagi nggak kalau pertanyaan ini? Sebelum kita mau nanya tentang Lina soalnya nih. Ada lagi. Hmm. Pertanyaan Edis. Waduh Edis, Enggak apa-apa. Dia bilang, salah satu peliharaan. Al-Quran adalah kitab yang menjelaskan segala Segala sesuatu. sesuatu. Benar gak sih itu? Benar. Pernyataan itu benar ya? Bener. Nah terus Edis nanya, ada gak di situ cara ngebuat donat? Ada, Menjelaskan segala sesuatu. ada. Ada. Oh, kan? Jadi gini, kita menjelaskan segala sesuatu ya, bukan menuliskan segala sesuatu, bukan menuliskan segala sesuatu. Jadi mindsetnya Kristen kalau menjelaskan harus dituliskan, Harus ada di Al-Quran. harus ditulis gitu kan. Lah, untuk orang-orang yang sudah terjelaskan, orang-orang yang pintar, kalau jelas ya jelas gitu, bukan ditulis. Maksudnya gimana? Edis nanya soal membuat donat, oke, Al-Quran ada tuntunannya, apa itu? Surah An-Naml ayat 43. Tanyalah kepada ahlinya. Tanyalah kepada orang yang berilmu. Jika kau ingin belajar, tanyalah kepada orang yang berilmu. Lu pengen bikin donat, tanya ke orang berilmu. Dari mana itu ngomong kayak gitu? Dari Allah, Dari Al-Quran. dari Al-Quran.
Terjelaskan nggak? Jelaskan. Selamat datang di kebenaran gitu, Bre. Nah, Gitu. tanya lagi di Bible ada nggak buat donat? Enggak, nanti dia balikin lagi kayak gini. Komparasi lagi. Kalau di Bible kan tidak mengklaim. Tidak mengklaim. Bible yang Iya, tidak menjelaskan iya. segala sesuatu gitu kan. Ya Jadi udah kalau gitu tunjuknya itu masalah ada. oh, ya itu masalahnya Bible gitu, karena kalau nggak jelas untuk segala sesuatunya, tapi kalau di Islam jelas segala sesuatunya. Kenapa? Karena dikunci di surah An-Naml ayat 43. Lu kalau pengen belajar sesuatu, tanyalah kepada orang yang ahlinya. Berarti itu udah mencakup dong. Mencakup semuanya, Mabre. Selamat datang di kebenaran. Anjir, memang Kores nih hebat banget. Woi, Indonesia sih. Anjir, gitu. Bukan ke sini juga. Oh iya. Ya, itu ya. Hebat. Yo, kayak gitu. Ini kenapa gue bisa kayak gini? Ya karena gue bertanya kepada ahlinya sehingga gue bisa menjelaskan segala sesuatunya. Dan lidah gue dituntun oleh Roh Kudus. anjir sih. Gitu, Bre. Itu lebih lucu tuh. Jelas nggak jawaban gue? Jelas. Lu lihat ya, tunggu contoh nih. Lu lihat Lina Wijaya saat menghina Hajar Aswad, menghina bapak lu. Itu dituntun siapa sih? Kan mereka selalu mengklaim mereka tuh punya Roh Kudus kan. Markus 13 ayat 11, Jelasin gue apa tuh? segala tindak tanduk ucapan mereka itu didorong oleh Roh Kudus. Jadi aku pakai istilah Bang Kores ya. Yang menghujat itu bukan orang Kristen. Orang Kristen baik. Enggak, Bang. Mereka tuh sebenarnya ini Bre, apa ya, kalau misalnya kita lihat ya kan penghujat Islam ini lu aja ngomong. Dia Ini ya, gimana? Markus 13 ayat 11. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata melainkan Roh Roh Kudus. Kudus. Nah, ini aku pakai kata Bang Kores jajan gue lagi. Jadi Takut orang Kristen itu baik-baik, tetapi Roh Kudus yang menuntunnya ini yang bikin dia ngucap seperti itu. Misal batu hitam itu farjaha, atau kalau kita Indonesia kan vagina itu lo nyembah vagina gitu. Nah itu bukan dari Kristen tapi dari dorongan Roh Kudus. Kudus. Jadi lu kalau ikut, tapi dia reform ya, bukan karismatik. Kalau di karismatik, kan mereka tuh selalu merasa dituntun Roh Kudus gini-gini ya. Jadi itu saat pendetanya ngelanggar lampu merah, maki orang, itu siapa? Kalau kita umat Muslim mengakui kita tempatnya salah, betul nggak? Ya, Kita tempatnya salah. Kalau mereka kan merasa selalu suci gitu kan. Tapi kok sering banyak penghujat-penghujat malah dari mereka gitu yang ditangkap-tangkap gitu. Jadi balik lagi gitu, orang ini kadang-kadang yang salah tuh kurang bercerminnya aja deh. Anjir malah las luar. Iya, lihat nih guys. Ya kan gantian anjir, gantian. Apa lagi? Lalu kan punya utang Apalagi apa Julius? Iya. Keren lah. Utang apa nih? Kata gue Julius. Gue koleksi juga banyak. Apa ada lagi? Udah. Udah mantap penjelasannya. Oke, saatnya kita masuk ke Lina Wijaya kalau gitu. Ya, ayo Tunggu. Lina. Pribadi ya. Ayo.